sebagai bagaimana kita bisa prediksi, kalau organ-organ vital kita rusak, otak kita, hati kita, ginjal kita, akibat yang paling buruk adalah kematian. Itu kenapa kalau misalnya panas, terutama yang demam DBB ini pasti diminta untuk banyak minum cairan atau misalnya yang seperti terpasan nyebut merek Pocari Sweat kayak gitu. Betul. Gitu ya. Itu satu tujuannya di situ, Bu. Tujuan keduanya adalah untuk di sini, untuk waktu fase awal. Kenapa? Karena air merupakan konduktor panas yang baik. Kita makin banyak minum air, nanti air bisa kita keluarkan dari kencing, dari keringat, dari ketika kita berbicara, dari uap udara keluar, uap air, keringat, urin, bahkan feses, itu air yang ada di situ akan membawa panas. Jadi akan membantu kita untuk mengeluarkan panas tinggi itu. Makanya itu ada dua tujuan tadi, Bu. Kenapa kita perlu banyak minum air? Dan tidak hanya air, harus air yang punya mineral, ya. Karena tubuh kita tuh nggak cuma butuh air, tapi juga butuh mineral, yaitu logam-logam penting dalam tubuh kita. Jadi itu alasannya tadi Bu Sri harus menyampaikan merek satu produk, ya. Jadi kembali ke sini, Bu. Jadi ada 3 tingkat keparahan: demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Beberapa yang baru bergabung, kita akan buka menjadi 3 bagian. Jadi Dr. Joe akan bercerita tentang asal mula penyebab demam berdarah, apa itu demam berdarah, dan kemudian pencegahan secara internal maupun secara eksternal. Bahkan nanti mungkin kita akan bahas tentang Wolbachia. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, itu bisa kita akan buka sebagai 3 bagian. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya deh. Dr. Joe, saya mau tanya nih, ini kenapa ya demam berdarah ini kan ada 4 jenis ya, 4 dengki ya. Ini kalau nggak diatasi nanti seperti COVID dong, nanti ada dengki 5 lagi. Ada dengki 1, dengki 2, dengki 3, dengki 4, jangan-jangan ada dengki 5 lagi gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi terus-menerus itu satu. Kemudian kedua, kan berarti ada masanya dia tidak ada, hilang ini demam berdarahnya, hilang. Terus kenapa tiba-tiba muncul lagi? Emangnya apakah dia bersembunyi dulu? Apa gimana gitu? Kenapa dia seperti main peta umpet gitu? Kalau saya kepikirannya seperti itu gitu. Baik. Saya coba jawab pertanyaan pertama dulu ya, Bu, ya. Ya. Saat ini sebenarnya virus denggi ini udah ditemukan di abad 18, sekitar tahun 1700-an. Ya, sudah ada yang melaporkan ke penyakit denggi. Ya. Memang waktu itu kita belum tahu itu akibatnya diakibatkan oleh virus. Ya. Virus ini